Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar ya? Ya. Ini Aku udah dengar. Kaki udah sopan nggak? Aku dengar. Ya, oke ya. Ini tentang ketabahan menghadapi kesusahan dan rintangan demi agama, Kak ya. Nah, kisahnya ini kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif ya, Nah, selama selama berperhatikan dengerin ya, selama 9 tahun sejak masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam ya, dan menguasai hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Kakak, simak Umi nah. Iya. Kakak nggak boleh, harus fokus. Kalau kakak nggak fokus, kakak nggak dengar apa kata Umi. Umi dengarkan ucapan. Kakak harus fokus. Nanti sudah habis ini baru kakak. Tunggu dulu. Ini kan satu nih ya. Ini berapa? Tertutup 2. Tutup dulu. Nanti. Sudah ini baru kita sudah habis ini. Kita 1 lembaran ini, jadi 2 lembaran aja sudah. Ceritanya 2 lembaran aja itu stop kita. Kita lanjut lagi nanti. Kakak mau tulis apalah itu ya. Oke? Kakak dengar dulu kisah Allah ini dulu, kisahnya Nabi dulu. Ya, oke, kakak dengerin dulu ya. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW juga ya telah berusaha Kak menyampaikan ajaran Islam dan menguasai hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah Kak. Namun, selain sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun belum memasuk Islam, kebanyakan orang kafir maka selalu menyakiti, mengolok-olok dan membuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan para sahabatnya. Nah, paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya, meskipun belum masuk Islam. Nah, dia itu Kak ya selalu memberikan segala bentuk bantuan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak, siapakah yang bantu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Kak? Pamannya Kak? Abu apa namanya Kak? Nabi Musa itu Abu Thalib. Umi yang lupa. Umi lupa. Umi. Ya udahlah pokoknya. Nah, untuk mencegah di mana pada tahun ke-10 kenabian ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin dengan terang-terangan. Nah, baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif dengan dengan anggapan bahwa di saat ada Kalibah Sakif yang berjumlah besar, berbagai penderitaan dan menjadi kota yang tersebut sebagai pusat penyebaran agama. Kakak perhatikan dulu nak, dengerin ini dulu nak. Sayang, kakak stop dulu kakak ini kak, stop dulu. Nah, setibanya di Taif, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat Taif. Nah, beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah. Yang mana membaca itu nak? Ini baca. Namun mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana bangsa Arab yang terkenal sangat memuliakan tamu. Bahkan mereka terang-terangan menjawab dan menghadapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Mereka pun tidak menginginkan baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh yang diajak bicara oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya adalah orang yang mulia dan berbicara dengan sopan. Nah, salah seorang di antara mereka itu berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Ada yang ketiga berkata, aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu berbohong, maka aku tak mau bicara dengan pembohong. Sesudah itu dengan perasaan putus asa kepada mereka, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berharap dapat berbicara dengan orang-orang lain. Memang semangat
Memang semangat dan keteguhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti gunung. Ternyata tidak seorang pun yang bersedia menerimanya. Jangankan menerima, bahkan mereka mengusir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, segera tinggal kau tangani, pergilah kemana kamu suka. Kakak, nanti dulu dengarkan saya. Kakak nanti dulu fokus dulu ke sini, satu lembar ini fokus. Sudah itu kakak, nanti itu kakak baru itu. Kak. Dulu deh, Mi. Jangan marah dulu. Jangan marah dulu, Mi ya. Ya. Jangan marah dulu, fokus. Ini tuh jangan marah dulu. Kakak tuh sayang sama Umi tapi. Ya kalau kakak sayang sama Umi, sayang sama Abi, kakak dengerin dulu Umi ini, Umi sampaikan bisa Abi ini dulu. Kakak baru lah main ini, oke? Kakak sayang sama Umi kan? Sayang. Nah kalau Tapi sayang, kakak baca-baca. iya kakak, makanya kak justru kakak nggak bisa baca, kakak cukup dengerin Umi, kakak dengerin Umi. Kalau kakak nggak ngerti, kakak tanya sama Umi. Kalau emang kakak belum bisa baca kan gitu caranya. Tapi kalau aku salah Umi aja yang baca. Iya, oke. Dengerin Umi, maka teman-teman kakak fokus. Nah, kakinya coba sopan. Nggak boleh kayak gitu. Marah Allah. Kakak, dengerin tuh Umi nggak? Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak kota tersebut untuk membuntuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci sebentar lagi nak, dan melempari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sehingga kedua sandal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi merah berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang itu meninggalkan apa? bayi. Kakak dengerin nih nak, di tengah perjalanan tak kala sudah merasa aman dari gangguan anak nakal itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengar doanya Nabi Dinda? Ketika dia dipukul, dia dilempari batu oleh anak nakal. Doanya Allah. Nggak boleh sama Allah ya, kami dosa nanti masuk api neraka. Iya memang. Nah, si baginda nggak jahat nak, dia malah berdoa gini dengan terhadap orang-orang yang. Coba aku mau dengar doanya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika asyafuu wa quwwati wa qillatahi lati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul musyrikat. Aku cuma mulut. Umi nggak kelihatan kakak. Anta rabbul musyrikat afina wa anta rabbi ila man takiluni uluni ila ba'idin yatajamuni ampila aduwi malakutahu amri in illam yakun bika ala alayya ghafat bunakala umbali walakin akibatuka ya awsa'uli a'udhu binuri wajahika allazi asyaraqad lahu dhulumatu wasalluha alaihi amrud dunya wal akhirati min an yanzila bi ghadabuka auzilla alayya sa'atuka la kalla udba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah. Cara doanya kok bacanya enggak? Doanya Allah. Doanya baginda kita. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Penyayang,
dari sekalian penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Ayo nak, sini dengar nih. Kata kamu mau dengar kata kakak. Dan engkaulah Tuhanku, kepada siapakah engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau pada musuh yang engkau kuasakan kepadanya segala urusanku. Tiada keberatan bagiku, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu, dengan perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Kak, perhatikan dulu sayang. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku, atau kemurkaanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Masya Allah. Doanya Kak, mulia sekali Kak doanya baginda kita. Amin ya Allah. Masya Allah.